Sebagian dari kita pasti tahu dengan aplikasi ini alias TikTok. Aplikasi yang menyajikan konten dengan durasi yang pendek dan algoritmanya bisa dibilang cukup canggih karena dapat mengetahui apa yang diinginkan audiens. Seingat gua, dulu TikTok itu dijadikan hinaan, apalagi di eranya Bowo yang joget-joget gak jelas gitu. TikTok mulai masuk era booming di tahun 2020, alias pas pandemi COVID-19. Menurut gua sih, masuknya era booming bagi ini aplikasi karena Dance Play Dead You, yang pastinya kalian semua pernah denger lah nih lagu. Bahkan ngedenger lagunya aja bisa gua keinget gimana keadaan gua dulu pas lagi social distancing. TikTok memang dirancang agar kita nih yang nonton dibuat kecanduan dengan konten yang disajikan. Dari informasi yang gue dapat, kecanduan ini disebabkan oleh FYP atau For You Page dan entrance ketika kita ngebuka nih aplikasi yang langsung disajikannya instant feed. Dua hal tersebut membuat kita terdistraksi untuk terus scroll, kayak ada pemikiran di benak-benak kita agar terus ngelanjutin scrollingnya. Gue gak bilang kalau TikTok itu aplikasi yang buruk, karena baik atau buruknya itu tergantung dengan kebijakan kita memakai aplikasi tersebut. Cuman seperti yang kalian tahu gimana oknum-oknum yang ada di TikTok, bahkan ngeliatnya aja udah bisa bikin gue darah tinggi. Belum lagi komennya makin gue bikin kesel ya kan, kayak mereka tuh sengaja ya buat aku marah. Gara-gara TikTok juga ngebuat aplikasi lain ikut-ikutan nambahin konten yang sifatnya instan. Mereka tuh mikir kayak, kayaknya bagus nih kalau gue nambahin instant feed di interface gue. Hal yang kayak gini tuh ngebuat pola pikir kita yang kena. Gimana kagak kena? Kita yang masih pelajar dari dulu udah selalu disajikan dengan hal instan, ngebuat kita nih makin males dengan yang namanya proses. Ya nggak ada yang disalahkan di sini. Kita memang harus bijak dalam mengolah konten yang diterima. Jadi gitulah kira-kira pembahasan kenapa TikTok ngebuat kita kecanduan.